Saat ini jenazah sudah akan dikebumikan. Tampak di sana para pengusung peti jenazah sudah bersiaga mengangkut jenazah almarhum untuk menuju ke penguburan. Suasana duka mendalam menyelimuti Desa Sisi, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, setelah 3 siswi SMP Negeri 1 Kobalima meninggal dunia akibat tenggelam di Bendung Halibut. Peristiwa tragis yang mengguncang warga setempat itu terjadi pada Rabu 17 April 2026 sekitar jam 2 siang lewat waktu setempat. 3 korban masing-masing bernama Maria Indri Castrolau yang berumur 14 tahun, Apriani Deandrade berumur 15 tahun, dan Yuliana Olo berumur 15 tahun. Ketiganya diketahui masih aktif bersekolah di SMP Negeri 1 Kobalima. Kejadian tersebut menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban, teman-teman sekolah, serta masyarakat Desa Sisi. Tangis keluarga pecah saat jenazah korban dimakamkan, sementara para rekan yang selamat masih mengalami trauma berat. Berdasarkan keterangan warga dan rekan korban, siang itu 7 remaja perempuan berkumpul lalu berjalan kaki menuju Bendung Halibut melalui jalur kebun mente. Mereka tidak menggunakan kendaraan. Salah satu pemuda namanya Oswin saat ditemui di Desa Sisi Jumat 17 April 2026 mengaku sempat melihat dan menegur rombongan remaja tersebut saat dirinya sedang bermain biliar bersama teman-temannya. Ia mengaku sempat melihat mereka saling telepon dan saling ajak untuk cepat datang supaya segera jalan. Namun ia tidak tahu mereka mau kemana. 7 remaja yang pergi ke lokasi itu masing-masing adalah Kasilda, Lovely, Ana, Amanda, Yuli, Indri, dan Ani. Dari jumlah tersebut, Amanda tidak sempat ikut mandi. Setibanya di Bendung, 6 remaja turun mandi di kolam penampungan air yang berada di bagian belakang bendung. Menurut kesaksian korban yang selamat, mereka juga sempat berfoto-foto di atas bagian penahan air. Salah satu rekan korban yang selamat, Kasilda, yang baru berumur 14 tahun, mengaku dirinya sempat keluar dari air lebih dahulu karena merasa tidak nyaman. Karena sebelumnya mereka mandi bersama-sama, tapi karena ia rasa tidak enak, jadi ia keluar dan ia bermain ponsel di atas penahan tersebut. Saat sedang bermain ponsel, Kasilda melihat teman-temannya saling tarik-menarik di dalam air. Awalnya ia belum sadar kalau mereka tenggelam. Tidak lama mereka teriak minta tolong, barulah ia sadar dan panik. Musibah itu bermula ketika salah satu dari mereka terpeleset dan jatuh ke air. Saat berusaha menyelamatkan diri, ia menarik rekan lainnya sehingga membuat mereka saling tarik-menarik. Akibatnya 5 remaja itu sekaligus tercebur ke dalam air. Dalam situasi panik, Kasilda sempat berusaha mencari kayu untuk menolong teman-temannya. Namun karena gugup, ia sempat tidak melihat kayu yang berada di dekatnya. Ia bermaksud mencari kayu untuk digunakan agar menarik rekan-rekannya yang tenggelam. Sementara itu, Lovely yang menjadi satu-satunya remaja yang bisa berenang langsung berusaha menolong teman-temannya. Lalu Lovely bersama Kasilda berhasil menyelamatkan Ana. Setelah itu mereka hendak membantu Indri lagi karena masih terlihat tangannya. Tapi karena sudah tidak bisa, Indri akhirnya ikut tenggelam. Sedangkan Yuli dan Ani, keduanya sudah lebih dulu tenggelam sehingga tidak sempat terlihat. Setelah gagal menyelamatkan teman-temannya, Kasilda dan Lovely berteriak meminta pertolongan. Mereka juga menelpon keluarga sambil menangis ketakutan.
Beberapa warga datang ke lokasi, namun awalnya tidak ada yang berani turun ke air karena takut karena isu adanya buaya di bendung tersebut. Di tengah kepanikan warga, dua pemuda desa Sisi bernama Osin dan Noven yang baru datang ke lokasi kemudian langsung mengambil inisiatif melakukan pencarian. Menurut Osin, banyak orang sudah ada di sana setelah ia tiba di lokasi, tapi tidak ada yang berani masuk karena takut buaya. Ia sempat mengatakan bahwa di sana tidak ada buaya. Ia kemudian menyelam ke dasar bendung yang diperkirakan memiliki kedalaman lebih dari 3 meter. Pencarian pertama belum membuahkan hasil. Setelah naik mengambil napas, Usin kembali menyelam. Saat kembali menyelam, kakinya menyentuh bahu salah satu korban. Ia langsung pegang lengannya dan menariknya naik ke permukaan. Setelah diangkat ke permukaan, Usin kemudian meminta Noven kembali menyelam karena menduga korban lain berada berdekatan. Benar saja, korban kedua dan ketiga kemudian ditemukan tidak jauh dari lokasi korban pertama ditemukan dan langsung dievakuasi. Setelah berhasil diangkat, ketiga korban segera dibawa ke puskesmas Namfalus untuk mendapat pertolongan medis. Namun nyawa mereka tidak dapat diselamatkan. Menurut keluarga, para korban berada dalam air sekitar 2 jam lebih sebelum berhasil ditemukan. Pantauan di rumah duka Yuliana Olo di Desa Sisi, suasana harum menyelimuti keluarga dan warga yang datang melayat. Rekan-rekan korban dari organisasi THSTM juga hadir memberikan penghormatan terakhir. Mereka mengenakan atribut organisasi dan melakukan prosesi penghormatan sebelum peti jenazah dibawa ke tempat pemakaman di belakang rumah keluarganya. Ibu kandung Yuliana, Elfrida Seu, tampak tak kuasa menahan tangis saat mengenang putrinya. Menurutnya, saat itu anaknya Yuli izin pergi katanya mau urus surat bersama rekannya. Ibunya tidak tahu kalau nanti mereka ke bendungan. Tiba-tiba setelah itu, ia dikabari bahwa anaknya tenggelam di bendung Halibut dan meninggal dunia. Pantauan di lokasi kejadian menunjukkan bendung Halibut merupakan bangunan lama yang dibangun sekitar tahun 2000 untuk menahan aliran kali Halibut. Kondisinya kini tampak tua dan minim pengamanan. Kolam tempat para korban mandi berbentuk persegi dengan dinding tembok tinggi di sisi kiri dan kanan. Air terlihat tenang, berwarna hijau gelap karena lumut, namun diduga memiliki kedalaman berbahaya. Akses menuju bendung juga masih berupa jalan tanah dan bebatuan, berjarak sekitar 500 meter dari jalan utama Desa Sisi. Warga menyebut kejadian ini merupakan musibah pertama yang merenggut korban jiwa di bendung Halibut. Selama ini, lokasi tersebut kerap dijadikan tempat mandi dan bermain oleh warga, terutama anak-anak muda. Menurut Osin, hampir setiap hari mereka mandi di sana. Baru kali ini ada kejadian tragis seperti itu. Kini masyarakat berharap pemerintah segera memasang pagar pengaman, papan peringatan bahaya, serta melakukan pengawasan agar tragedi serupa tidak kembali terjadi. Peristiwa itu kini masih menjadi duka mendalam bagi warga di Kecamatan Koba 5. 3 pelajar yang seharusnya masih memiliki masa depan yang panjang harus meregang nyawa dalam musibah yang menyayat hati itu. Jadi hari ini kita datang memantau langsung bendungan Halibut di Kecamatan Koba 5, Kabupaten Malaka, di mana bendungan ini merupakan lokasi adik-adik ada siswi 3 orang yang dikabarkan pada Rabu kemarin itu meninggal dunia akibat karena tenggelam di bendung Halibut ini. Nah, dari 3 orang yang meninggal, setelah kita lakukan pendalaman di Desa Sisi di Kecamatan Koba 5 ini, kita bertemu dengan keluarga mereka. Ternyata pada saat kejadian itu mereka ada 7 orang yang kesini, satunya masih SD kelas 6 dan 6 orangnya itu sedang menjalani pendidikan di bangku SMP. Nah, pada saat itu 6 orang yang mandi dan itu yang menyebabkan musibah tragis itu terjadi, sehingga di hari Rabu kemarin itu dikabarkan bahwa 3 orang itu meninggal dunia dan didapati di bendungan ini.